Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya anak-anak? Apakah ada yang tidak hadir pada hari ini? Alhamdulillah, kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bertemu pada hari ini. Alangkah baiknya sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Ibu meminta tolong untuk ketua kelas membimbing berdoa. Baik, pada hari ini apakah kalian sudah siap menerima pembelajaran dari Ibu? Apabila sudah siap menerima pembelajaran dari Ibu, silahkan dibuka bukunya. Baik anak-anak, sebelum melanjutkan ke materi selanjutnya, Ibu akan bertanya terlebih dahulu. Apakah ada yang masih ingat materi apa yang kita pelajari pada pertemuan minggu lalu? Iya, betul. Jadi pertemuan kita sebelumnya membahas tentang teks laporan hasil observasi. Hayo, siapa yang masih ingat pengertian teks laporan hasil observasi? Ya, betul. Jadi, teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran atau penjelasan umum sesuatu hal atau laporan hasil pengamatan. Teks laporan hasil observasi disebut juga teks klarifikasi. Apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu sebelum Ibu melanjutkan ke materi selanjutnya? Jika tidak ada, Ibu akan melanjutkan ke materi selanjutnya. Kita akan membahas tentang yang pertama, ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi. Yang kedua, ciri teks laporan hasil observasi. Yang ketiga, struktur teks laporan hasil observasi. Dan yang keempat, fungsi teks laporan hasil observasi. Pada pembahasan pertama, yaitu ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi. Ibu akan bertanya terlebih dahulu, siapa yang tahu ada berapa ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi? Ya, betul. Di sini Ibu akan menjelaskan 9 ciri kebahasaan tersebut. Yang pertama yaitu menggunakan verba. Verba sendiri adalah kata kerja. Yang kedua adalah penggunaan nomina. Nomina bisa diartikan sebagai kata benda. Jadi, laporan hasil observasi juga ada kata benda. Ciri yang ketiga adalah penggunaan frasa. Frasa adalah gabungan dari dua kata atau lebih yang menduduki satu fungsi. Ciri kebahasaan yang keempat adalah menggunakan sinonim. Di sini pada tahu kan sinonim itu apa? Ya, betul. Kemudian yang kelima adalah menggunakan antonim atau lawan kata. Ciri yang keenam adalah adanya kalimat kompleks. Jadi kalimat kompleks di sini adalah kalimat yang menggunakan dua verba atau lebih. Lanjut, setelah adanya kalimat kompleks adalah adanya kalimat simpleks. Jadi simpleks itu simple atau kalimat yang hanya menggunakan satu verba. Kemudian selanjutnya adalah menggunakan konjungsi. Konjungsi itu adalah kata hubung. Yang terakhir adalah menggunakan kata teknis. Kata teknis itu kata-kata yang menjadi ciri khas dari pembahasan observasi tersebut. Lanjut, pembahasan yang selanjutnya adalah ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Sebelumnya Ibu akan menjelaskan siapa yang sudah tahu ciri laporan hasil observasi.
objek yang ditulis adalah tunggal. Nah, apa sih yang dimaksud tunggal? Misalnya, kita memilih topik tentang kupu-kupu. Yang kita teliti juga harus kupu-kupu, dan kita meneliti sapu. Meskipun mereka masih jenis serangga, tetapi mereka sudah berbeda klasifikasi. Ciri yang kedua yaitu teks laporan hasil observasi bersifat fakta dan harus terbaru. Jadi, hasil observasi ini dibuat berdasarkan fakta dan apa adanya maupun tidak mengada-ngada. Pembahasan yang ketiga, struktur teks laporan hasil observasi. Ibu ingin bertanya terlebih dahulu, ada berapa dan ada apa saja struktur teks laporan hasil observasi? Ya, betul. Struktur teks laporan hasil observasi yang pertama yaitu pernyataan umum. Pada bagian ini menjelaskan informasi umum tentang objek yang kita amati. Contohnya, kucing. Kucing adalah hewan mamalia yang berkembang biak dengan cara beranak. Struktur yang kedua yaitu deskripsi bagian. Pada bagian ini merupakan bagian inti atau isi dari teks laporan hasil observasi yang berisi informasi atau rincian tentang hasil dari observasi. Nah, pada bagian ini biasanya terdiri dari beberapa paragraf. Untuk struktur yang ketiga yaitu deskripsi manfaat. Pada bagian ini biasanya berisi tentang manfaat dan kesimpulan dari pengamatan yang kita lakukan. Ketiga struktur teks laporan hasil observasi itu harus ada dalam teks laporan hasil observasi yang kita buat. Pembahasan terakhir yaitu fungsi teks laporan hasil observasi. Yang pertama yaitu sebagai sarana pendokumentasian. Hal ini dapat kita jadikan sebagai sarana pendokumentasian dan dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya. Fungsi teks laporan yang kedua yaitu sebagai sumber informasi terpercaya, karena kita membuat laporan hasil observasi dengan mengaduk fakta dan tidak mengada-ngada. Fungsi yang ketiga yaitu untuk melaporkan tanggung jawab sebuah tugas atau kegiatan. Sebelum Ibu akhiri, Ibu akan memberikan tugas pada kalian yaitu membuat teks laporan hasil observasi dengan tema bebas. Dan pada pertemuan selanjutnya dipresentasikan di depan kelas ya. Baik, apakah sudah paham dengan materi yang Ibu sampaikan? Jika belum, silakan bertanya. Sudah cukup materi kita pada hari ini tentang teks laporan hasil observasi. Sebelum diakhiri, marilah kita membaca hamdalah bersama agar apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat. Maaf jika Ibu ada salah kata. Terima kasih, tetap jaga kesehatan. Semoga kita dapat bertemu lagi di pertemuan yang akan datang. Jangan lupa belajar dan tetap semangat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.